Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Naziardi, NIM 1199-23, mahasiswa STMK Hidup kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendemokan aplikasi pengolahan citra yang sudah kami buat. Ketika dijalankan, aplikasi pengolahan citra kelompok kami akan menampilkan program utama yang di dalamnya berisi tombol-tombol untuk mengakses berbagai subprogram pengolahan citra digital yang bisa dioperasikan. Lalu ada panel yang berisikan nama dan anggota kelompok kami. Lalu ada dua akses yang menampilkan foto dari anggota kelompok kami. Tiap-tiap tombol ini ketika diklik akan mengakses subprogram pengolahan citra. Yang pertama ada subprogram mengukur RGB citra, lalu ada subprogram konversi citra, lalu ada subprogram perbaikan kualitas citra, lalu ada subprogram operasi aritmetika, operasi logika, dan subprogram operasi biner. Untuk demo lebih detail mengenai tiap-tiap subprogram tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS kelompok dengan soal buat program citra digital berbasis GUI yang di dalamnya ada beberapa fungsi. Yang A, mencari nilai RGB. B, konversi citra berwarna ke grayscale. C, konversi citra grayscale ke biner. D, membuat histogram citra. E, operasi aritmetika. F, operasi logika. G, penambahan kualitas warna. Dan G, pengurangan kualitas citra. Dan I, histogram equalization. J, low pass filter. K, high pass filter. L, operasi metodologi. M, ekstraksi batas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmi Utami dari semester 5B, NIM saya 118228038. Di sini saya akan menjelaskan poin A, mencari nilai citra RGB. Untuk lebih jelasnya, kita coba untuk run. Nah, ini tinggal kita klik push button satunya, mengukur citra. Kita ambil gambarnya. Di sini udah ada keterangannya. Dari sini hasilnya muncul nilai citra red, dan nilai citra grey, dan nilai citra blue. Untuk mengetahui script kode yang ada di push button 1 pengukuran RGB citra yang sebelumnya sudah saya buat, itu seperti ini. Di sini codingan untuk memanggil filenya. Dan di sini untuk codingan menampilkan nilai citra RGB-nya red, blue, dan green. Di edit 1, edit 2, sini, dan edit 3, seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konversi citra berwarna ke grayscale yang B, dan C, konversi citra grayscale ke biner, dan B, membuat histogram citra. Kita tinggal klik di push button konversi citra.
Ini gambar. Nah, di sini adalah alamat folder fotonya. Dan ini nama fotonya, formatnya, dan bitnya, dan dimensinya, dan ukurannya. Ini colornya, tipe colornya, dan tanggalnya. Nah, sekarang kita coba untuk poin ke B, yaitu konversi citra berwarna ke grayscale. Dan seperti ini hasilnya. Setelah itu poin C, yaitu konversi citra grayscale ke biner. Tinggal klik. Seperti ini hasilnya. Setelah itu yang D, membuat histogram citra. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dan untuk di push button konversi citra, sebelumnya kita udah membuat file dengan nama gray dan biner. Seperti ini struktur kodenya. Ini sama untuk menampilkan gambarnya. Dan untuk menampilkan yang ada di editnya, keterangan nama, format, lebar, dan tipe warnanya sampai turun. Setelah itu ini push button 2-nya untuk menampilkan citra grayscale, dan push button 3-nya di sini untuk menampilkan citra biner, dan push button 4-nya untuk menampilkan histogram. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Laziardi, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai tugas UAS yang sudah dikerjakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subprogram perbaikan kualitas citra. Pada subprogram ini ada dua button, yaitu pilih gambar untuk memilih gambar, lalu button proses untuk memproses gambar tersebut sesuai dengan operasi perbaikan kualitas citra yang disediakan. Ada 5 operasi, yaitu increase kontras untuk menambah kontras, decrease kontras untuk mengurangi kontras, lalu histogram equalization untuk menyetarakan histogram, lalu low pass filter dan juga high pass filter. Untuk memilih gambar, tinggal pilih gambar, lalu pilih gambar yang diinginkan. Untuk gambar yang dipilih harus berupa gambar RGB atau grayscale. Jika gambar aslinya grayscale, maka akan langsung ditampilkan, sedangkan jika gambar RGB akan diubah menjadi grayscale. Seperti ini, seperti berikut. Pada gambar ini, gambar aslinya adalah RGB, namun ketika dipilih maka akan dirubah menjadi grayscale. Yang pertama akan saya lakukan proses perbaikan kualitas citra, yaitu increase kontras. Ketika diproses maka akan muncul hasilnya pada akses pertama. Dapat dilihat hasilnya. Ini gambar aslinya, lalu ini gambar yang sudah
di increase kontrasnya. Ada sedikit perbedaan, yang ini menjadi lebih cerah dan histogramnya juga berubah. Selanjutnya decrease kontras. Berikut adalah hasilnya. Bisa dilihat gambar yang di decrease kontras lebih bulat dan histogramnya juga berubah. Selanjutnya histogram equalization. Pada proses histogram equalization ini, histogram dari citra disetarakan, sehingga dari yang awalnya seperti ini menjadi lebih setara seperti ini, sehingga menghasilkan citra seperti ini. Selanjutnya yaitu low pass filter. Pada operasi special operation seperti low pass dan high pass filter ini, gambar akan dilakukan low pass filter dan high pass filter nanti menggunakan kernel-kernel yang berbeda. Bisa dilihat gambaran seperti ini. Lalu ketika dilakukan low pass filter menggunakan kernel 1, kernel 2, dan kernel 3, ada sedikit perbedaan yang terjadi antar tiap-tiap kernel. Selanjutnya high pass filter. Sama seperti low pass filter tadi, pada high pass filter gambar asli akan dilakukan proses high pass filter menggunakan kernel yang berbeda-beda, sehingga seperti ini hasilnya, mulai dari high pass filter menggunakan kernel 1, kernel 2, kernel 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Azmi Fitriani dari semester 5B STIM 3 Bangi. Di sini saya ingin menemukan tugas kelompok dan juga sebagai penilaian tugas UAS dari mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang operasi aritmatika, operasi logika, dan juga operasi biner. Untuk mengetahui kejelasan dari operasi logika, langsung saja kita run. Nah, di sini sudah ada desain dan juga hasil dari operasi logika. Ini adalah citra binari A. Di sini ada citra binari B dan juga ada citra binari C. Di sini ada operasi not A, operasi not B, dan juga operasi not C. Di sini terlihat perbedaannya dari perubahannya dari citra binari menjadi operasi not. Yang selanjutnya yaitu ada operasi OR antara citra A dan juga citra B. Nah, di sini ini adalah citra B ya. Nah, yang hadap ke sana yaitu citra A. Di sini adalah penggabungan antara citra A dan juga citra B. Yang kedua ada operasi OR A dan juga C dari citra A dan juga citra C. Yang selanjutnya yaitu operasi OR dari citra B dan juga citra C. Jadi penggabungan antara citra B dan juga citra C. Yang selanjutnya yaitu ada operasi AND antara citra A dan juga citra B. Nah, di sini sudah operasi N-nya ini cukup jelas ya. Selanjutnya yaitu operasi AND antara citra A dan juga citra C. Nah, di sini saya rasa penggabungannya cukup jelas. Ini ada penampakan dari citra A sendiri ya, bisa dilihat. Nah, di sini dan yang belakang adalah citra C.
Selanjutnya yaitu operasi N antara citra B dan juga citra C. Ada operasi XOR antara citra A dan juga citra B. Ada juga operasi XOR antara citra A dan juga citra C. Dan yang terakhir yaitu operasi XOR antara citra B dan juga citra C. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua yaitu operasi aritmatika. Langsung saja kita run untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada citra RGB. Citra RGB pertama, citra RGB kedua, dan juga citra RGB ketiga. Dan selanjutnya yaitu ada perubahan citra grayscale. Bisa dilihat ya perubahannya. Ini yang asli atau citra RGB menjadi citra grayscale. Yang kedua, ini adalah citra RGB yang kedua, dan setelah perubahan citra grayscale menjadi seperti ini. Dan ini juga yang ketiga. Selanjutnya yaitu ada citra diri yang kedua, operasi max ini ya. Nah, untuk operasi max sendiri yaitu warnanya lebih cerah dibanding operasi min. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, yang ini yang tadi yang sudah kita tentukan berapa ukuran crop dari citra tersebut. Ini untuk hasilnya. Jadi, nah bisa dilihat kan ini crop dari citra RGB yang pertama ya. Nah, ini nampak kerudung saya ya. Mungkin seperti ini ya, di crop sampai bagian seperti ini. Yang kedua yaitu crop dari citra diri yang kedua atau citra RGB yang kedua. Nah, sampai seperti ini. Dan yang ketiga yaitu crop citra dari yang ketiga sampai segini ya cropannya. Selanjutnya yaitu operasi max antara citra A dan juga citra B. Saya rasa untuk hasilnya sendiri sudah sangat jelas ya. Yang belakang yaitu penampakan dari citra kedua RGB, dan yang depan yaitu citra dua yang pertama. Selanjutnya yaitu ada operasi min antara citra B dan juga citra C. Di sini juga ada operasi inverse RGB untuk RGB yang pertama, dan juga ada operasi inverse grayscale. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga yaitu operasi linear. Langsung saja kita run untuk mengetahui desainnya. Nah, di sini ada beberapa button. Yang pertama yaitu load image untuk menyebutkan image atau citra. Yang kedua ada reset, ada grayscale, ada juga citra biner, ada dilasi, ada erosi, ada opening, dan juga ada closing. Dan yang terakhir ada ekstraksi batas. Langsung saja kita klik image. Nah, untuk image-nya sendiri kita pakai citra yang sudah ditentukan dari Bapak dosen yaitu Bapak Alimin MPD. Ini adalah gambar atau citra dari jeriji. Nah, sudah 4 citra asli. Kita coba untuk mengubah dari citra asli menjadi grayscale. Nah, sebenarnya sudah nampak jelas sih perbedaannya. Yang grayscale ini agak
keabu-abuan. Ada citra biner. Nah, untuk citra grayscale biner sendiri ini perubahannya yaitu bertahap. Dari tahapan yang pertama, yang kedua, dan juga tahapan yang ketiga. Selanjutnya yaitu operasi dilasi. Nah, operasi dilasi sendiri yaitu operasi penebalan. Mungkin dari jeriginya ya. Selanjutnya yaitu ada operasi erosi. Operasi erosi sendiri ini yaitu untuk memperkecil struktur data atau pengikisan. Bisa disebut pengikisan. Jadi untuk operasi erosi sendiri yaitu kebalikan dari operasi dilasi. Kalau operasi dilasi ini untuk penebalan, hasilnya lebih terang. Operasi erosi sendiri yaitu untuk pengikisan, hasilnya lebih gelap. Selanjutnya yaitu ada operasi opening. Nah, operasi opening sendiri ini hasilnya lebih terang. Dan juga ada operasi closing. Dan yang terakhir ada operasi ekstraksi batas. Dari kesimpulan di sini, jumlah jeriginya sekitar 42. Untuk jumlah jeriginya sekitar 42. Sebelumnya saya perlihatkan desainnya yang tadi. Di sini tadi saya sudah menjelaskan dari 3 materi, yaitu operasi aritmatika, yang kedua ada operasi logika, dan juga ada operasi biner. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Alimin MPD yang sudah memberikan tugas ini. Saya rasa kesan dan pesannya untuk semester kali ini cukup bagus dan cukup memuaskan. Materi yang disampaikan juga sudah sangat membantu kami dalam memahami pengolahan citra kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.